Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fatmawati, mahasiswi Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal penting tentang bagaimana beretika yang baik dalam berorganisasi. Etika merupakan suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan atau kesanggupan seseorang secara sadar untuk mematuhi ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam kelompok masyarakat maupun organisasi. Istilah etika berkembang dalam organisasi sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur perilaku seseorang. Etika dalam berorganisasi menekankan nilai-nilai yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap orang anggota organisasi tersebut. Nilai-nilai tersebut adalah sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Ada banyak etika dalam suatu organisasi, misalnya etika berkomunikasi yang dihadapi ketika berkomunikasi dengan anggota organisasi yang lain. Meskipun sulit untuk menentukan apa yang etis dan tidak etis dalam berkomunikasi, namun setiap organisasi pasti memiliki etika berkomunikasinya sendiri. Dalam peradaban sejarah manusia sejak abad keempat sebelum Masehi, para pemikir telah mencoba berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Para pemikir itu telah mengidentifikasi sedikitnya terdapat ratusan macam ide agung. Seluruh gagasan atau ide agung tersebut dapat menjadi 6 prinsip yang merupakan landasan penting etika, yaitu keindahan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran. 1. Prinsip keindahan. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. 2. Prinsip persamaan. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. 3. Prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. 4. Prinsip keadilan. Pengertian keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi bukan haknya. Prinsip kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. 6. Prinsip kebenaran. Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis atau rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Tidak setiap kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila belum dapat dibuktikan. Semua prinsip yang telah diuraikan itu merupakan prasyarat dasar dalam mengembangkan nilai-nilai etika atau kode etik dalam hubungan antar individu, individu dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan sebagainya. Selain prinsip-prinsip etika, ada juga prinsip manajemen dalam organisasi, yaitu
1. Prinsip pembagian kerja. Pembagian kerja yang sangat spesifik dapat meningkatkan kinerja dengan cara membuat para pekerja lebih produktif. Para spesialis dipandang akan sangat mahir dengan spesialisasinya karena hanya melakukan bagian tertentu dari suatu pekerjaan. 2. Wewenang. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, setiap anggota harus diberikan kewenangan tertentu, seimbang dengan tugas yang dipikulnya. Selanjutnya, setiap wewenang yang diberikan harus diikuti dengan tanggung jawab yang seimbang pula. 3. Disiplin. Para pegawai harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, saling pengertian yang jelas antara pimpinan dan para pegawai tentang peraturan organisasi, serta penerapan sanksi yang adil bagi yang menyimpang. 4. Kesatuan perintah. Setiap anggota hanya menerima perintah dari suatu orang atasan. Tidak boleh terjadi ada dua nakoda. Dalam organisasi, peran tiap individu sangatlah penting karena dalam kehidupan berorganisasi terdapat berbagai permasalahan di mana pemecahan masalah tersebut berimplikasi pada moral dan etika. Beberapa pemecahan dengan cara moral dan etika dapat diterima yang merupakan cara yang benar, dan beberapa dari mereka juga tidak dapat dipertanggungjawabkan atau caranya salah. Sebenarnya dalam organisasi tidak ada tolak ukur terkait yang benar dan yang salah. Pemahaman tentang yang benar dan yang salah dalam organisasi inilah yang mendasari perlu adanya etika dalam berorganisasi. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, hendaknya kita dapat beretika sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Berikut adalah etika-etika yang perlu dilakukan dalam berorganisasi. 1. Kita wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kita wajib menyimpan informasi yang bersifat rahasia dalam organisasi. 3. Kita dapat membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang keempat, kita harus dapat menjalin kerjasama yang kooperatif dengan anggota organisasi yang lain. Mari kita terapkan etika-etika tersebut dalam berorganisasi demi terwujudnya tujuan dari organisasi tersebut. Organisasi berasal dari sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, maka sudah seharusnya apabila semua anggota organisasi tersebut menerapkan etika-etika dalam berorganisasi. Demikian penjelasan dari saya tentang etika dalam berorganisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.